Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Irpa Anggriani Miharja, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Teori Belajar Bahasa dan Linguistik Umum serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tariska Maulana, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya ingin mempresentasikan materi ringkasan yaitu dasar-dasar morfologi. Bagian materinya yaitu ada pengertian morfologi, yang kedua ada identifikasi morfem, yang tiga jenis morfem dan proses pembentukan kata. Definisi morfologi. Morfologi sebagai bagian dari ilmu kebahasaan, mempelajari struktur intern kata, tata kata, atau tata bentuk. Satuan terkecil atau satuan gramatikal terkecil itu disebut morfem. Sebagai suatu satuan gramatikal, morfem memiliki makna. Istilah terkecil mengisyaratkan bahwa satuan gramatikal atau morfem itu tidak dapat dibagi lagi menjadi satuan yang lebih kecil. Identifikasi morfem. Untuk menentukan apakah satuan gramatikal itu morfem atau bukan, kita perlu membentuk satuan gramatikal tersebut jika bentuk tersebut ternyata muncul secara berulang. Walaupun dalam bentuk lain, maka bentuk tersebut adalah sebuah morfem. Di samping merupakan bentuk yang berulang, morfem juga menunjukkan makna tertentu baik leksikal maupun gramatikal. Contoh kalimat, Nadia sedang belajar di kamar. Ternyata bentuk pada kata di kamar dapat disegmentasikan sebagai satuan tersendiri dan juga mempunyai arti yang sama, yaitu tempat. Pembentukan kata atau morfologi. Pembentukan kata sering disebut juga proses morfologi, yaitu proses terjadinya kata yang berasal dari morfem dasar melalui perubahan morfemis. Dapat dikatakan pula bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatikal maupun semantik. Dalam ilmu morfologi terdapat morfem, yaitu sebagian terkecil dari suatu kata. Jenis proses morfologis. Yang pertama ada gramatikalisasi. Proses perubahan tataran dari morfem ke kata yang dalam tataran sintaksis merupakan perubahan tataran pertama. Yang kedua ada afikasi. Proses penambahan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Jenis afiks yang secara tradisional ada prefiks, infiks, sufiks, kombinasi afiks, dan konfiks. Yang terakhir ada duplikasi. Proses morfologis yang mengulang bentuk dasar, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun disertai dengan perubahan bunyi. Yang pertama ada gramatikalisasi. Gramatikalisasi adalah proses perubahan tataran dari morfem ke kata, yang dalam tataran sintaksis merupakan perubahan tataran pertama. Tidak semua morfem dengan sendirinya dapat langsung berubah menjadi kata, seperti morfem ber, ter, ke, dan sejenisnya yang tergolong morfem terikat tidak langsung menjadi kata. Proses gramatikalisasi adalah afiksasi penyembuhan, misalnya jalan perjalanan, terus reduplikasi atau pengulangan kata, misalnya jalan menjadi jalan-jalan. Yang ketiga, majemukkan kata atau menggabungkan suatu kata dasar dengan kata dasar lain yang tidak semakna, misalnya jalan menjadi jalan damai. Jenis afiks yaitu ada pertama ada prefiks, adalah afiks yang diletakkan di muka bentuk dasar dalam bahasa Indonesia, misalnya mem, di, ber, ke, ter, dan lain sebagainya. Yang kedua ada infiks, adalah afiks yang diletakkan di dalam bentuk dasar. Dalam bahasa Indonesia terdapat 3 macam infiks, yaitu l, m, dan er. Yang ketiga, sufiks, adalah afiks yang diletakkan di belakang bentuk dasar. Dalam bahasa Indonesia misalnya kan, i, nya, dan lain sebagainya. Kombinasi afiks adalah proses pembentukan kata yang berupa pemberian afiks secara kombinasi dari 2 afiks atau lebih yang dihubungkan dengan sebuah bentuk dasar. Dalam bahasa Indonesia misalnya dikenal beberapa kombinasi afiks, yaitu memkan, mem-i, memperkan, memperi, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada konfiks, adalah satu afiks dengan satu makna gramatikal. Dalam bahasa Indonesia setidak-tidaknya terdapat 4 konfiks, yaitu ken-an, pen-an, dan ber-an. Misalnya melekat pada kata pengiriman, bersahabatan, berhalangan. Yang terakhir ada reduplikasi. Reduplikasi adalah proses morfologis yang mengulang bentuk dasar, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun disertai dengan perubahan bunyi. Reduplikasi dapat dibedakan yaitu adanya reduplikasi penuh, seperti buku-buku dari dasar buku, reduplikasi sebagian seperti lelaki dari dasar laki, dan reduplikasi dengan perubahan bunyi, seperti bolak-balik dari dasar balik. Bentuk dasar duplikasi dalam bahasa Indonesia dapat berupa morfem dasar seperti meja yang menjadi meja-meja, bentuk pembangunan yang menjadi pembangunan-pembangunan, dan bisa juga berupa bentuk gabungan kata seperti surat kabar yang menjadi surat-surat kabar atau surat kabar. Kesimpulan,
yaitu ada morfologi merupakan cabang ilmu linguistik serta bagian dari ilmu kebahasaan, mempelajari struktur interkata, tata kata, atau tata bentuk. Yang kedua dalam ilmu morfologi terdapat morfem, yaitu bagian terkecil dari suatu kata. Yang ketiga morfologi sebagai suatu satuan gramatikal. Istilah terkecil mengisyaratkan bahwa satuan gramatikal morfem itu tidak dapat dibagi lagi menjadi satuan yang lebih kecil. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.